Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Amma ba'd. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini alhamdulillah Allah memperjumpakan kita di acara ini. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kita bersua dalam keadaan tentunya sehat walafiat. Kondisi di tanah air alhamdulillah kita sudah lepas dari COVID-19. Di tahun ini kita berpuasa dalam keadaan berbeda dengan sebelumnya dan alhamdulillah tampak dari muka-muka hadirin, tampak dari apa yang ada di kanan kiri hadirin dan hadirat dalam keadaan lain dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini benar-benar terjadi seperti itu. Hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terhormat, kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan ke tengah-tengah kita ajaran agama. Agama terutama yang saya perkenalkan di sini Islam adalah agama untuk kehidupan ini. Agama turun sejak manusia diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kehidupan. Sambung kisah kita dari orang-orang yang hidup pertama kali di dunia ini, ya, Bapak Adam beserta Ibu Hawa dan putra-putranya. Sambung juga ajarannya dengan kita yang ada akhir zaman ini. Nah, agama itu pada dasarnya adalah memang untuk kehidupan. Allah pencipta ya dunia seisinya ini, alam seisinya ini, ya menghendaki agama memang seperti itu. Ya, agama untuk kehidupan. Memang agama dibawa agar supaya dikenal oleh manusia dan menjadikan manusia itu bisa hidup jelas alamnya bahwa hidup ini tidak hanya di dunia sekarang ini dan akan sambung kehidupan itu dengan akhirat yang akan datang. Mari kita agama simak dengan mudah supaya tidak salah paham. Nah, ini mungkin penyegaran yang kita sampaikan ini ke tengah-tengah kita sama-sama yang sudah sama-sama tahu tapi ingin tercerahkan lagi, ingin segar lagi, ingin bugar lagi pikiran kita mengenai agama ini. Agama seperti kita maklum adalah tatanan yang memang dicipta oleh Allah, dikehendaki ada oleh Allah. Allah menciptakan dunia ini yang semula tidak ada apa-apanya, tapi sudah ada Allah. Nah, disitulah Allah yang maha hebat menjadikan dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah dengan kesendiriannya menciptakan dunia ini, tidak ada yang bantu. Sehingga manusia sejak awal harus kuat itikadnya bahwa Tuhan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Beliau mencipta dunia ini ya dari tidak ada menjadi ada. Dan diciptakan dunia ini bukan untuk sia-sia, supaya semuanya ada manfaat. Dan yang diciptakan oleh Allah, dua kenyataan nanti akan dialami.
kenyataan hidup di dunia ini dan kenyataan hidup di akhirat yang akan datang. Disitulah yang diperkenalkan oleh agama ke tengah-tengah kita. Hadirin dan hadirat, ya, agama itu adalah mudah. Tidak boleh dibikin susah agama itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Inna hadad din yusrun, wa la yushaddad din ahadun illa ghalabahu." Itu disebut dalam An-Nasai. Hadis riwayat An-Nasai. Bahwa inna hadad din yusrun. Bahwa agama ini yusrun, mudah. Ya, la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak bisa dibikin sulit-sulit, disikapi sulit agama ini kecuali ghalabahu. Dia harus mengalahkan sikap merasa sulitnya itu dengan mempermudah agama itu sendiri. Ya, agama itu seperti kita maklum berasal dari ungkapan secara bahasa a dan gama, kan? A itu artinya tidak, gama itu kocar kacir. Berarti agama itu secara bahasa menghendaki kehidupan ini ya tentrem, tenang, teratur, berurutan, sambung dari satu ke yang lain, bertahap, seperti itu. Jadi orang beragama tidak menghendaki adanya kocar-kacir dalam kehidupan ini. Tertata, rapi, jelas. Ada sistemnya kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, ya, maka agama itu kalau kita simak mesti ada Tuhannya. Dan di mana ya Tuhan itu kita kenal? Kita yang nyari sendiri ataukah Allah memperkenalkan dirinya? Tuhan memperkenalkan dirinya. Dulu pernah memang Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Silakan buka Al-Quran. Di situ luar biasa Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Gunungkah Tuhan itu? Bulankah Tuhan itu? Mataharikah Tuhan itu? Langitkah Tuhan itu? Semuanya tidak diketemukan. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan agama atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagusnya kalau orang beragama jelas dari mana asal usul dia beragama itu. Nah, Allah sendiri ketika ditanya siapa sih Tuhan di dunia ini, Allah tegas menjelaskannya. Kalau engkau ditanya Muhammad, qul, katakan olehmu Muhammad, huwallahu ahad. Silakan kita buka di Al-Quran, ya. Surat Al-Ikhlas, katakan olehmu Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Tuhan, ya, ahad, yang maha besar. Allahus samad, tempat bergantungnya semua makhluk. Harus jelas kita bergantung dalam kehidupan ini. Sandaran kita harus jelas dalam kehidupan ini. Supaya ketika bergantung, ketika nyandar tidak salah sandaran. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Beliau kenalkan sendiri. Allahus samad, tempat bergantung, ya, segala makhluk itu. Lam yalid wa lam yulad, itu dijelaskan lebih lanjut. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tunggal Allah, Esa Allah, mandiri Allah. Allah yang seperti demikian itu menjelaskan sendiri. Allah dalam berkuasa ini benar-benar melakukan keadilan, jauh dari kezaliman. Allah menegaskan dalam salah sebuah hadis qudsi bahwa ya, inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku benar-benar, kata Allah, haramtu zulma, mengharamkan diriku zalim, ya, ala nafsi, kepada diriku untuk berlaku zalim ke dalam kehidupan ini. Kalau Allah sudah seperti itu,
Di sini agama ini nanti ditemukan ketenangan di dalamnya, ketenteraman di dalamnya. Mantap kita menurut agama karena Tuhannya adil dan Tuhan itu jauh dari kezaliman dalam apapun. Tuhan itu maha sibuk. Ya, sibuk benar Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan yang seperti itu memiliki ciri-ciri. Misalnya yang pertama, ciri Tuhan yang maha kuasa itu adalah, ya, pertama yang jelas-jelas Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Siapapun makhluk di dunia ini dikasihi oleh Allah. Dianugerahi rezeki oleh Allah. Dianugerahi pemberian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang kita cari. Dan agama itu didefinisikan lebih jauh bahwa agama secara istilah itu wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uquli biikhtiyarihim iyyahu ila shalah fil hal wal falahi fil ma'ad. Yaitu tatanan ilahi untuk manusia, ya, di dunia ini, sa'iqun lidawil uqul, yang mendorong kepada orang yang dapat berpikir dengan akal yang sehat, ila shalah fil hal, untuk sejahtera bahagia di dunia sekarang ini, wal falah fil ma'ad, dan sejahtera abadi di kampung akhirat yang akan datang. Dengan beragama ditemukan di situ ketenangan, ditemukan di situ kesejahteraan, ditemukan di situ kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memang membawa agama ini, dan bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya menjelaskan ke tengah-tengah kehidupan umat manusia, supaya membawa agama itu bukan untuk yang disulit-sulitkan. Agama itu mudah. Hanya kita butuh latihan-latihan untuk istiqomah. Setelah jelas istiqomah, mantap dalam istiqomah, lanjutkan, mesti akan terasa mudah di dalamnya. Dan di dalam agama itu ada syariatnya, sudah ada aturannya. Di dalam agama sudah ada ajaran-ajaran hakikat, ya, makrifat, dan yang lain-lain. Dan agama itu memang membawa kehidupan ini seperti apa adanya. Kehidupan ini bukan hanya untuk di dunia sekarang ini. Sering seperti menipu dunia ini. Silakan saja ditelusuri benar-benar di dunia ini. Kehidupan di dunia ini memang semu. Yang tidak semu di akhirat yang akan datang. Oleh karena itu di dunia ini, di antara kita memang diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah. Ujian itu, semuanya itu kalau kita lulus, ya disiapkan dong. Ya, kisah terbaik kita di akhirat yang akan datang. Rupa kita ini pun baru rupa seperti ini di dunia. Rahmat belum turun lengkap di dunia ini. Kita disuruh mencicipi di akhirat yang akan datang dengan hidup beragama yang baik. Nah, ya, kita terus terang saja memang harus begitu. Mari kita tempuh hal-hal yang positif baik di dunia ini. Pelajari agama dengan benar, jangan separuh-separuh. Islam itu tidak untuk diketahui separuh-separuh, tapi diketahui oleh lengkap. Ajarannya di situ ada ajaran akidah, ajaran ibadah, ajaran muamalah, di situ juga ada akhlak. Agama lewat pintu-pintu ilmu untuk mengetahuinya. Ya, baik di bidang akidah ada ilmunya, di bidang syariah ada ilmunya, di bidang akhlak ada ilmunya, muamalah juga ada ilmunya. Dan dengan cara kita suka membaca, suka menyimak, suka mengkaji, suka juga mengaji, agama itu akan mudah kita cerna dan kita peroleh maksimal di dalam kehidupan ini. Mari hadirin dan hadirat yang terhormat, kita dalami agama ini, persegar lagi dalam kita agama ini, ya. Boleh kita ini terperangah, tercerahkan dalam kehidupan beragama, dan jangan sampai putus asa belajar agama. Agama dapat dilaksanakan oleh semua orang yang, ya, sadar pentingnya kehidupan di dunia
di dunia dan akhirat. Akhirat yang akan datang. Jadi dua. Bukan kehidupan sekarang saja di dunia ini, tapi ada kehidupan di akhirat yang akan datang. Jadi dua. Dua alam. Ya, alam dunia dan alam akhirat. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.